Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jelasuna Putra Bestawan dengan nomor NIM 2052416 dari kelas E dari Tadris Bahasa Inggris ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah review jurnal yang berjudul Philosophical Discourse on the Concept and Dimension of Science, Religion, Harmonization. Jurnal ini ditulis oleh Nihayatul Amanah, Diafara Amelia, Zakia Mutiara Asni, dan Muhammad Gufron. Jurnal ini dipubliskan pada Averroes, Journal for Science and Religious Studies, volume 2, nomor 1 tahun 2025. Nah, tema jurnal ini sangat menarik dan relevan dengan kondisi saat ini, karena jurnal ini mengulas hubungan antara sains dan agama, dua hal yang selama ini sering dianggap saling bertentangan. Banyak orang meyakini bahwa sains itu berbasis rasional dan empiris, sedangkan agama bersumber dari wahyu dan kepercayaan spiritual, sehingga keduanya seakan tidak bisa disatukan. Namun jurnal ini justru mencoba menunjukkan bahwa keduanya bisa saling melengkapi dalam pencarian kebenaran yang lebih menyeluruh. Secara metodologis, penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian pustaka atau library research. Artinya, penulis tidak melakukan eksperimen langsung, tetapi mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang membahas relasi sains dan agama. Kemudian semua literatur itu dianalisis untuk menemukan pola argumentasi yang mendukung konsep harmonisasi. Di bagian pembahasan, penulis memaparkan bahwa hubungan sains dan agama dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi integrasi, dimensi dialog, dan dimensi konflik. Mari kita bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama, dimensi integrasi. Pada dimensi ini, sains dan agama tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, melainkan saling menjelaskan satu sama lain. Misalnya, dalam tradisi Islam, mempelajari alam semesta melalui ilmu pengetahuan dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami tanda-tanda kesabaran Allah. Dengan kata lain, sains digunakan sebagai sarana untuk memperkuat iman. Integrasi ini terjadi ketika pengetahuan empiris dan nilai religius berjalan berdampingan untuk mendekatkan manusia dan pada kebenaran. Kedua, dimensi dialog. Dalam pendekatan ini, sains dan agama memang diakui berbeda secara metodologis, tetapi keduanya tetap bisa berdialog tanpa saling meniadakan. Ilmuwan dan tokoh-tokoh agama bisa berdiskusi mengenai satu fenomena dengan perspektif masing-masing. Misalnya, isu bionetika, isu lingkungan, atau pengembangan teknologi. Dialog ini memungkinkan sains memberi data empiris, sementara agama memberi panduan moral dan etika agar ilmu digunakan secara bertanggung jawab. Dimensi ketiga yaitu konflik. Penulis juga mengakui bahwa konflik memang nyata dalam sejarah maupun kondisi modern. Contoh klasiknya adalah kasus Galileo atau kontroversi teori evolusi. Di masa sekarang pun, perdebatan soal vaksinasi, rekayasa genetika, atau perubahan iklim masih memicu ketegangan antara ilmuwan dan pemuka agama. Namun menurut jurnal ini, konflik tidak
harus dihindari sepenuhnya, melainkan dapat dijadikan landasan untuk membangun dialog yang lebih matang. Untuk memperkokoh argumentasinya, penulis jurnal mengutip beberapa tokoh pemikir besar, diantaranya ialah Ian G. Barber yang membagi relasi sains agama ke dalam 4 model, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Lalu ada Stephen Jay Gould dengan konsep non-overlapping magisteria atau NOMA yang menyatakan bahwa sains dan agama bergerak di wilayah yang berbeda sehingga tidak perlu dipertentangkan. Selain itu, pemikiran cendekiawan Muslim seperti Bruno Guiderdoni dan M. Amin Abdullah juga dijelaskan untuk menunjukkan bagaimana Islam memandang sains sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengharmonisasikan akal dengan wahyu. Setelah menelusuri berbagai perspektif tersebut, penulis jurnal menyimpulkan bahwa sains dan agama pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memahami realitas dan eksistensi manusia. Sains memberi jawaban tentang bagaimana sesuatu terjadi, sementara agama memberi jawaban tentang mengapa itu terjadi. Bila keduanya disatukan dalam kerangka dialog dan integrasi, kita dapat memperoleh pemahaman yang jauh lebih komprehensif tentang kehidupan. Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, topiknya sangat relevan dan penting di tengah isu global modern yang sering melibatkan pertentangan antara rasionalitas dan spiritualitas. Kedua, pembahasan disusun dengan argumentasi yang kuat serta mengacu pada banyak tokoh dan literatur, sehingga kajiannya solid secara teoritis. Ketiga, gaya penulisan jurnal ini cukup komunikatif sehingga gagasan filosofis yang kompleks tetap mudah dipahami oleh pembaca. Namun jurnal ini juga memiliki kelemahan yang perlu dicatat. Kekurangannya adalah penelitian ini masih dominan pada aspek konseptual dan belum mengulas implementasi praktis harmonisasi tersebut dalam kehidupan nyata. Misalnya, bagaimana model integrasi itu diterapkan dalam kebijakan pendidikan, dalam pengambilan keputusan etika publik, dan atau dalam kurikulum pembelajaran modern. Semua itu belum dijelaskan secara konkret. Selain itu, metode analisis literatur yang digunakan terasa masih umum dan tidak dijelaskan secara teknis mendetail. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam wacana filsafat ilmu dan hubungan antara sains dan agama. Penelitian ini berhasil menegaskan bahwa konflik antara keduanya bukanlah keniscayaan, melainkan hasil dan cara pandang yang parsial. Dengan membuka ruang dialog dan integrasi, kita dapat membangun pola pikir ilmiah yang tetap berlandaskan nilai spiritual, sehingga ilmu pengetahuan tidak kehilangan moralitas dan agama tidak kehilangan relevansi. Dalam konteks pembangunan peradaban modern, harmonisasi seperti ini menjadi sangat penting agar kemajuan teknologi tidak lepas dari nilai kemanusiaan dan pengalaman agama tidak terjebak dalam anti-intelektualisme. Demikian review jurnal yang saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberi gambaran menyeluruh tentang isi penelitian tersebut. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.